Napas kami memburu, membasahi udara malam yang lembab. Tubuhku bergetar saat bibirnya menelusuri leherku perlahan, seperti membaca setiap inci kerinduan yang selama ini kupendam diam-diam. Di ruang tamu rumah tetanggaku itu, aku menyerah tanpa suara. Hanya ada desahan halus, sentuhan yang memabukkan, dan degup jantungku yang tak bisa berdusta. Aku menggigit bibir, menahan gelombang rasa yang semakin tak tertahankan. Ini salah. Aku tahu ini salah. Tapi kenapa? Rasanya justru begitu nikmat. Setiap gerakannya mengingatkanku pada masa lalu. Masa saat aku masih jadi gadis yang dicintainya diam-diam. Tapi malam ini, aku bukan gadis itu lagi. Aku istri orang. Dan dia tetanggaku. Pria yang dulu sempat jadi suami, kini kembali dalam hidupku, tak sekadar untuk mengisi kekosongan, tapi menghidupkanku kembali dari dalam. Aku menggeliat dalam dekapannya yang begitu nikmat. Dan untuk sesaat, dunia di luar sana lenyap. Oh iya, sebelum melanjutkan kronologi cerita ini, jangan lupa subscribe channel ini dong, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Oke? Namaku Liana. Usiaku 29 tahun. Seorang ibu rumah tangga yang hidup dalam rutinitas. Suamiku, Reza, pegawai kantoran yang nyaris tak pernah ada di rumah. Anakku 1. Usianya 3 tahun. Manis, lucu, dan jadi satu-satunya alasan aku tetap bertahan sejauh ini. Hidupku baik-baik saja. Setidaknya di mata orang lain. Tapi di dalam rumah ini, aku merasa seperti hantu. Tak terlihat, dan hari-hariku hampar. Hingga suatu hari, rumah kosong di sebelah rumah kami dihuni oleh seseorang. Seorang pria yang wajahnya membuatku terpaku sejenak di balik jendela. Namanya Arman. Bukan hanya tetangga baru, tapi juga seseorang dari masa laluku. Bukan pacar, bukan kekasih, tapi pria yang dulu pernah hampir jadi segalanya. Dan sekarang, dia kembali. Membuka pintu yang sudah lama kututup rapat. Sore itu langit tampak sendu, seolah ikut merasakan hatiku yang gundah. Aku duduk di teras rumah, mengenakan daster tipis, dan membiarkan rambutku tergerai tanpa peduli. Secangkir teh manis hangat ku genggam, tapi rasanya hambar. Seperti hidupku belakangan ini. Lalu terdengar suara pagar dibuka pelan. Lagi santai, Bu Liana? Arman muncul, dengan kemeja abu-abu yang digulung di lengan, membawa 2 potong roti dari kantong kertas. Aku hanya mengangguk. Iya mas, cuma pengen duduk sendiri aja. Tapi dia tak pergi. Malah duduk di kursi di seberangku, tapi tak membuatku risih. Ia meletakkan 1 roti di meja di antara kami. Oh iya, nih aku punya roti, yang 1 buat ibu. Tadi aku beli lewat toko roti langgananku. Aku menolak, tapi dia cuma tertawa. Anggap aja tanda terima kasih. Waktu itu ibu bantuin ibu saya. Aku pun tersenyum. Lalu kami diam. Tapi itu bukan diam yang canggung. Lebih seperti jeda nyaman yang jarang kutemui belakangan ini. Tanpa sadar, aku mulai bicara. Kadang aku mikir, buat apa ya nikah kalau cuma berasa sendiri dan hampar kayak gini? Arman sontak menoleh, tak menyalah. Hanya menatapku penuh perhatian. Dan entah kenapa, aku merasa aman untuk terus bicara. Sumaiku Reza makin jarang di rumah. Kalaupun ada, dia sibuk sendiri. Kerjaannya nggak ada habisnya. Aku ngerti, dia cari uang buat keluarga. Tapi aku juga pengen didengerin. Sekadar ditanya, gimana harimu? Itu aja rasanya mewah banget bagiku. Mataku memanas, tapi aku tahan air mataku. Aku malu, namun Arman tak menghindar. Justru suaranya terdengar rendah dan tenang. Jadi perempuan itu nggak butuh banyak ya. Cuma ingin didengar, dipeluk, dikasih ruang buat cerita. Aku mengangguk. Tak percaya dia bisa mengucapkan hal yang begitu sederhana. Tapi benar sekali. Kadang, lanjutku, aku iri sama istri-istri lain yang suaminya masih mau temani duduk sore kayak gini. Kalau ada yang dengerin, ibu jadi lebih ringan ya, bisiknya. Aku menoleh. Tatapan kami bertemu. Dan di matanya, ada sesuatu yang belum berani kuartikan. Tapi cukup membuat dadaku berdebar. Hari itu, di bawah langit senja, aku menemukan sebuah bahu untuk bersandar. Bukan milik suamiku sendiri,
melainkan tetanggaku sebelah rumah. Ya, betul, itu Arman. Dan saat dia pamit pulang sambil senyum, aku baru sadar aku menunggu hari-hari berikutnya seperti ini lagi. Dan lagi. Sudah hampir 2 minggu sejak obrolan sore itu di teras, tapi kata-kata Arman masih terngiang di kepalaku. Sejak saat itu juga, aku dan dia sering bertemu. Kadang aku sedang menjemur pakaian. Dia menyapa dari pagar. Kadang kami saling pandang saat sama-sama menyapu halaman. Tapi tak ada yang lebih dari itu. Tak ada yang aneh. Yang berubah, justru suamiku Reza. Akhir-akhir ini, dia makin sulit didekati. Bahkan saat di rumah, tubuhnya memang di kursi ruang tamu. Tapi jiwanya seperti terbang entah kemana. Matanya terus tertuju pada layar laptop atau ponsel. Aku mencoba mengajaknya bicara soal sekolah anak kami, soal tetangga baru, soal hal-hal lain, tapi hanya mendapat balasan singkat. Kadang hanya anggukan, kadang bahkan hanya dengusan pelan. Aku mulai menyimpan tanya. Apa ada yang salah denganku? Suatu malam, aku memberanikan diri. Mas, kamu makin jarang cerita apa-apa ke aku. Bahkan tatapan kamu ke aku sekarang. Dingin banget. Dia mendesah, seolah aku adalah gangguan. Kerjaan lagi ribet, Li. Jangan nambah beban dengan drama deh. Aku terdiam. Kata-katanya seperti menampar. Apakah menginginkan perhatian dari suami sendiri itu disebut drama? Malam itu aku tidur membelakangi dia. Tubuhku ada di sebelahnya, tapi rasanya 1000 kilometer jauhnya. Dan saat aku membuka ponsel, karena tak bisa tidur, satu pesan baru muncul di WhatsApp. Arman, Bu Liana, gak apa-apa. Aku tadi lihat ibu nangis pas masuk rumah sore. Kalau butuh cerita, aku ada kok buat ibu. Aku membaca pesan itu berulang kali. Jantungku berdetak tak menentu. Aku tak langsung membalas. Tapi dalam hati, aku tahu, aku sedang berdiri di antara 2 dunia. Satu dunia yang sepi dan gelap, satu lagi yang mulai memberiku cahaya kecil, walau samar dan berbahaya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tertidur sambil memeluk ponsel. Bukan karena pesan dari suamiku, tapi dari pria di rumah sebelah. Sudah 3 hari sejak Arman mengirim pesan malam itu. Aku belum membalasnya. Tapi aku pun tak menghapusnya. Setiap kali aku melihat namanya di layar ponsel, ada sesuatu di dada yang bergemuruh. Bukan rasa bersalah, bukan pula rasa takut, tapi rasa ingin didengar, ingin diperhatikan, ingin merasa hidup kembali. Siang itu, saat anakku tidur siang, aku duduk di sofa ruang tamu, memainkan ponsel sekadar mengalihkan pikiran. Jari-jariku membuka chat Arman. Kutulis cepat, maaf ya mas, semalam aku lagi rapuh, makasih udah peduli sama aku. Lalu kukirim. Tak sampai semenit, dia balas. Arman, nggak apa-apa bu, saya ngerti rasanya dipendam sendirian. Tapi jujur, saya seneng kok kalau ibu mau cerita ke saya. Aku tersenyum. Mungkin senyuman pertama hari itu. Aku tak tahu siapa yang mulai duluan. Tapi obrolan kami mengalir begitu saja. Dari soal anak, makanan kesukaan, film yang sedang ramai dibicarakan, sampai ke hal-hal kecil yang tak pernah lagi kubicarakan dengan suamiku sendiri, Reza. Lalu tiba-tiba, Arman, dulu waktu SMA, saya pernah suka sama cewek yang mirip banget kayak ibu. Tapi sayangnya, dia milih cowok lain. Sekarang, kadang saya mikir, kalau dulu aku lebih berani, mungkin ceritanya beda. Aku diam, lalu mengetik. Kalau ketemu lagi, sekarang kira-kira kamu masih suka enggak? Kupencet send, tanpa sadar. Dan seketika, aku menyesal. Jantungku berdegup tak karuan. Apa yang baru saja kukirim? Kenapa aku menanyakan hal seperti itu? Kurasakan tangan gemetar. Jari-jariku hendak menulis. Maaf, salah kirim. Tapi belum sempat kuketik. Balasan darinya masuk. Arman, kalau jujur, iya. Bahkan sekarang rasanya jauh lebih dalam dari sekadar suka, Bu. Aku menutup mulut dengan tangan, berusaha menahan napas. Apa maksudnya? Apakah aku yang terlalu menanggapi? Atau memang sejak awal ada sesuatu di antara kami yang tak pernah selesai? Saat malam tiba dan rumah kembali sepi, pikiranku tak bisa tenang. Kalimat Arman terngiang-ngiang, dan di ujung kesunyian,
Aku tahu, aku sedang berjalan terlalu dekat ke arah jurang yang dalam, dan anehnya, aku tak ingin berhenti. Sejak pesan itu, aku dan Arman seperti membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi. Obrolan kami jadi lebih sering, kadang di WhatsApp, kadang hanya lewat tatapan panjang dari pagar. Tapi setiap kali bertemu, jantungku tak pernah berdetak biasa. Hari itu, sore menjelang maghrib, aku baru saja menidurkan anakku. Reza belum pulang. Seperti biasa, aku keluar ke halaman, sekadar menjemur handuk kecil yang lupa ku simpan. Saat menengadah, Arman berdiri di teras rumahnya, mengganti air galon. Matanya menangkap gerakanku, lalu tersenyum. "Sendirian aja, Bu?" tanyanya. Aku mengangguk. Entah apa yang mendorongku melangkah ke arah pagar. Tapi tahu-tahu, aku sudah berdiri di sampingnya. "Aku cuma mau udara segar. Di rumah pengap," kataku, setengah berbohong. Dia menunjuk bangku di depan rumahnya. "Mau duduk sebentar, Bu?" Aku ragu, tapi langkahku tak bisa menolak. Kami duduk berdua, bersebelahan, sunyi menyelimuti kami. Tak ada kata, tapi udara di antara kami seperti mengandung sesuatu. Listrik mungkin, atau dosa yang belum diucap. Arman menoleh. "Aku senang kamu datang ke sini, Bu." Aku hanya menatapnya. "Aku tahu kamu istri orang, dan aku bukan orang suci. Tapi jujur aja, sejak kamu muncul lagi di hidupku, rasanya aku senang sekali, Bu." Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa kering. "Mas," bisikku. Aku juga ngerasa aneh, tapi nyaman, tapi takut, tapi kangen. Ia menatapku lama. "Aku nggak akan maksa kamu ngapa-ngapain. Tapi kalau kamu butuh bahu buat sandaran, aku selalu ada. Meski cuma 5 menit curhat, aku seneng banget kalau kamu duduk di sebelahku." Pelan jemariku mememaikan rambutku, tapi kemudian, tanpa sadar, aku memiringkan tubuhku, menyandarkan kepala di bahunya. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku merasa nyaman seperti ini. Sore itu kami hanya duduk diam, tapi dalam diam itu, tubuh kami saling bicara tentang rindu yang tertahan, tentang kesepian yang disangkal, tentang cinta yang seharusnya tak boleh tumbuh, tapi tak bisa dicegah. Saat aku bangkit dan berpamitan pulang, Arman tak menahan. Tapi tangannya sempat menyentuh jemariku. Dan dari sentuhan sekilas itulah, aku tahu semuanya akan berubah. Sejak sore itu, sejak aku bersandar di bahu Arman, pikiranku tak pernah sama lagi. Segalanya berubah. Setiap kali aku menyiapkan makan malam, wajah Arman hadir di antara bumbu dan sendok. Saat menjemur pakaian, suara tawanya seperti membayang-bayangiku. Dan setiap kali Reza pulang, lelah, dan tanpa sapaan, hatiku terasa makin menjauh darinya. Dan makin mendekat pada pria yang rumahnya hanya berjarak 2 meter dari rumahku. Aku mencoba menjauh. Aku membatasi diri, tak lagi ke pagar. Tak lagi membalas pesan Arman secepat biasanya. Tapi entah kenapa, keheningan darinya justru membuatku gelisah. Jantungku mencari. Mataku terus melirik jendela sebelah. Aku menunggu, walau pura-pura tidak. Sampai akhirnya, sebuah sore mengubah semuanya. Anakku demam. Suamiku Reza tak bisa dihubungi. Aku panik, mondar-mandir, tak tahu harus bagaimana. Lalu ponselku berdering. Muncullah nama Arman. Aku lihat lampu ruang tengah nyala. Terus dari tadi, "Kamu nggak apa-apa, Bu?" Aku tercekat. Suaranya seperti pelampung di tengah air gelap. "Anakku panas tinggi, Mas. Aku takut," jawabku. 10 menit kemudian, Arman muncul di depan rumah. Membawa termometer, minyak kayu putih, dan kantung kompres. Aku nggak bisa bantu banyak. Tapi biar aku temenin ya. Malam itu, kami menjaga anakku bersama. Ia tak hanya membantu menenangkan anakku, tapi juga menenangkan aku. Dengan caranya yang hangat dan sabar. Saat anakku akhirnya tertidur di pelukanku, aku hampir menangis. Tapi air mataku tumpah, bukan karena cemas, melainkan karena hati yang terenyuh. Arman menatapku lama. "Kalau aku jadi suamimu, aku nggak akan biarin kamu lewati semua ini sendirian, Bu." Aku menunduk. Tak sanggup menatapnya balik. Tapi tangan kami sudah saling menggenggam.
Aku tahu ini salah, tapi malam itu aku juga tahu bahwa aku sedang jatuh, bukan hanya ke dalam pelukan pria lain, tapi ke dalam dunia yang penuh rasa, yang selama ini hilang dari hidupku. Dan sejak malam itu, aku tak bisa bohong lagi. Tidak pada hatiku, tidak pada tubuhku. Aku butuh Arman. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia membuatku merasa hidup kembali. Langit mendung sejak siang, dan akhirnya pecah menjelang malam. Hujan turun deras, membasahi jendela dan menyelimuti rumah dalam suara rintik yang rapat dan sunyi. Anak sudah tidur, suamiku Reza. Entah di mana. Katanya lembur lagi. Aku duduk di sofa, memeluk lutut, ditemani cahaya lampu temaram. Daster yang kupakai terasa dingin di kulit, entah karena udara, atau karena kesepian yang semakin pekat. Lalu pintu depan terdengar ketukan pelan. Degup jantungku langsung meninggi. Kubuka perlahan. Ternyata Arman berdiri di depan sana, basah kuyup. Aku lihat lampu rumahmu masih nyala. Aku cuma pengen tahu kamu baik-baik aja kah? Aku tak menjawab, hanya bergeser, memberinya ruang masuk. Tanpa bicara banyak, ia duduk di sofa seberangku. Suasana hening. Yang terdengar hanya gemuruh hujan di luar. Mau kubuatin teh? Tanyaku. Kalau kamu yang buat, apapun rasanya enak. Aku pun tertawa. Tawa yang sudah lama tak keluar. Tak lama, kami duduk berdampingan. 2 cangkir teh di meja. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya meski tak bersentuhan. Lalu mataku bertemu matanya. Tak ada kalimat. Tak ada logika. Hanya rasa yang menuntun. Perlahan, ia menggeser tubuh mendekat. Tangannya menyentuh pipiku, hangat dan ragu. Aku menutup mata, membiarkannya menyeka air hujan yang entah mengapa terasa seperti air mata. Liana, bisiknya. Kalau kamu suruh aku pergi sekarang, aku akan pergi. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin diam di sini. Malam ini, aku menggigit bibir. Dadaku sesak, bukan karena takut, tapi karena tahu ini titik yang tak akan bisa kutarik kembali. Dan akhirnya, aku hanya menjawab dengan menariknya ke dalam pelukan. Malam itu bukan hanya hujan yang turun, pertahananku juga ikut luruh. Tak ada kata, tak ada janji, hanya desahan, sentuhan, dan tubuhku yang akhirnya menyerah dalam dekapannya. Semua beban seakan meleleh, berganti dengan rasa kenikmatan yang selama ini tak pernah diberikan oleh suamiku. Aku tahu, ini bukan cinta yang benar, tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar dicintai. Sejak malam itu, segalanya berubah. Bukan hanya tubuhku yang dimiliki Arman, tapi juga pikiranku, perasaanku, dan waktuku. Setiap detik saat rumah kosong terasa seperti godaan. Setiap celah menjadi kesempatan. Dan setiap suara ketukan dari rumah sebelah membuat jantungku berdebar tak wajar. Kami tak pernah membicarakan secara langsung apa yang terjadi malam itu. Tapi sejak pagi setelahnya, sorot mata Arman padaku tak pernah sama lagi. Dan aku tak pernah benar-benar mencoba menjauh. Hubungan kami jadi rahasia yang manis dan berbahaya. Kadang, saat anakku tertidur siang, aku pura-pura keluar buang sampah. Padahal, masuk ke rumah sebelah untuk memaikan kenikmatan. Kadang, Arman pura-pura bantu antar belanjaanku, lalu tangannya menyentuh punggungku, lalu bermain kenikmatan lagi. Bahkan pernah, saat aku menyiram bunga, ia menyelinap dari pintu belakang dan mencuri pelukan cepat di dapur dan bermain cukup nikmat. Aku tahu ini gila. Aku tahu, aku sedang mengkhianati ikatan yang kuucap sendiri di pelaminan dulu. Tapi saat aku bersama Arman, aku merasa menjadi versi terbaik dari diriku. Wanita yang hidup, yang dicintai, yang dimanja, yang tidak transparan di mata suaminya sendiri. Sampai pada suatu malam, suamiku Reza pulang lebih cepat dari biasanya. Aku terkejut, bahkan sedikit panik. Dia terlihat lelah, tapi sedikit lebih hangat dari biasanya. Aku cuti 2 hari. Pengen di rumah aja. Kangen kamu, Li. Aku terdiam. Bahkan tak tahu harus menjawab apa. Tubuhku duduk di sampingnya. Tapi hatiku terasa jauh, seperti tak tahu bagaimana caranya kembali. Dan yang lebih menakutkan, aku menyadari
Bukan karena aku sedang bingung, tapi karena aku memang tak ingin kembali. Beberapa hari kemudian, saat Reza sibuk bermain dengan anak kami di halaman, aku berdiri di dapur, memandangi Arman dari balik jendela. Dia hanya berdiri di pintu rumahnya. Menatapku, kami tak bicara, tapi tatapan kami sudah mengatakan semuanya. Kami sama-sama tahu, kami sudah terlalu jauh, dan tak ada jalan mundur yang tak menyakitkan. Pagi itu, suasana rumah terlihat biasa, tapi di dalam diriku, segalanya sudah tidak biasa lagi. Suamiku Reza sedang duduk di meja makan, membaca koran, dan menyeruput kopi buatanku. Tapi ada sorot mata yang lain di wajahnya pagi itu. Lebih tajam, lebih mengamati. Aku bisa merasakannya. Insting seorang istri yang sedang menyimpan sesuatu tak pernah salah menafsir tatapan seperti itu. "Liana," katanya, "akhir-akhir ini kamu berubah ya?" Aku tertegun. "Berubah gimana sih, Mas?" Dia menatapku. "Kamu lebih diam, kadang kelihatan gelisah. Pulang dari belanja, kadang mukamu merah. Dan satu lagi, kamu pernah keluar rumah 15 menit dan balik-balik dengan rambut kusut. Kamu pikir aku nggak lihat?" Dadaku mencelos. Aku mencari alasan, apa saja. Tapi bibirku justru membisu. "Jujur aja, Li. Kamu selingkuh ya?" Pertanyaan itu seperti tamparan tak bersuara. Tapi anehnya, aku tak langsung membantah. Tidak karena aku ingin membenarkan, tapi karena aku lelah berbohong. "Aku nggak tahu harus jawab apa, Mas." Reza menghela napas panjang, bukan marah, tapi kecewa. Dan entah kenapa, itu jauh lebih menyakitkan. Aku tahu aku bukan suami yang sempurna. Aku sibuk, aku capek, aku nggak peka. Tapi aku nggak pernah nyangka kamu bakal cari kehangatan dari orang lain, Li. Aku menunduk, menahan air mata. Apa laki-laki itu lebih baik dari aku? Aku tidak menjawab, karena jika aku jujur, jawabannya adalah bukan soal siapa lebih baik, tapi siapa yang benar-benar hadir. Hari itu, suamiku Reza pergi tanpa banyak kata, hanya bilang, "Aku butuh waktu." Dan saat pintu tertutup, aku terduduk di lantai ruang tamu. Nafasku tersengal, bukan karena takut kehilangan Mas Reza, tapi karena hatiku seperti terbuka. Untuk pertama kalinya, aku bukan hanya berselingkuh, aku sudah jatuh cinta. Dan kini, aku harus memilih, bertahan dalam pernikahan yang tak lagi punya nyawa, atau jujur pada diriku sendiri. Meski harus menanggung luka yang lebih besar. 3 hari setelah suamiku Reza pergi, rumah terasa lebih sunyi. Tapi anehnya, tidak menakutkan. Tak ada suara laptop yang berbunyi sepanjang malam. Tak ada tumpukan baju kerja yang menunggu di setrika. Tak ada pria yang duduk di meja makan, tapi tak pernah benar-benar hadir. Yang ada hanya aku, anakku. Dan satu pertanyaan besar, "Liana, apa kamu siap hidup tanpa kebohongan?" Siang itu, aku memberanikan diri ke rumah Arman. Dia membuka pintu. Wajahnya terkejut, sekaligus penuh tanya. Tapi sebelum dia sempat bicara, aku lebih dulu menatap matanya dan berkata, "Mas Reza tahu." Dia terdiam. Dia pergi. Aku nggak bisa pura-pura lagi. Nggak bisa jadi istri yang menunggu berharap lalu kecewa terus-menerus. Arman menatapku lama, lalu pelan-pelan menarikku ke dalam rumah. "Aku nggak akan minta kamu milih aku," katanya. "Tapi aku akan tetap ada, Liana. Bahkan kalau kamu pergi." Kata-katanya seperti selimut yang menenangkan, tanpa tekanan, tanpa tuntutan, hanya kehadiran yang tulus. Dan itu membuatku sadar, aku sudah memilih. Malam itu aku menulis surat untuk Reza. Bukan surat penuh pembelaan, tapi kejujuran tentang perasaanku. Tentang luka yang selama ini tak pernah dia lihat. Tentang kesepian yang membunuhku perlahan dari dalam. Aku tak menyebut nama Arman, karena ini bukan tentang pria lain. Ini tentang aku, yang akhirnya berani jujur pada diriku sendiri. Keesokan harinya, aku mengemas sebagian barang. Aku dan anakku pindah ke rumah kontrakan kecil tak jauh dari lingkungan lama. Bukan ke rumah Arman. Aku butuh ruang untuk sendirian. Untuk membangun ulang hidupku. Sebagai aku yang baru. Arman menghormati itu. Ia tidak mendesak, hanya berkata,
Kalau kamu siap, aku di sini. Dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, aku merasa punya kendali penuh atas hidupku. Aku memang kehilangan status sebagai istri. Tapi aku menemukan diriku kembali, dan itu jauh lebih berharga. Sudah 2 bulan sejak aku meninggalkan rumah yang dulu kusebut rumah tangga. 2 bulan sejak aku tak lagi tidur dalam ranjang yang dingin tanpa pelukan. Sejak aku berhenti menyuapi cinta yang sudah lama tidak lagi hidup. Dan anehnya, di tempat baru yang jauh lebih kecil, sederhana, dan sunyi ini, aku merasa lebih utuh. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan untuk anakku tanpa terburu-buru. Setiap sore, aku bisa duduk di teras, menyeruput teh sambil membaca buku. Tak ada yang meneriakiku dengan diam. Tak ada yang mengacuhkan keberadaanku. Bahkan dalam keheningan, aku merasa didengarkan. Arman, dia tak pernah hilang, tapi juga tak pernah memaksakan apapun. Dia hadir seperti matahari pagi, pelan, hangat, dan cukup. Kadang dia mengantar makanan, kadang mengajak kami jalan ke taman kecil di kompleks sebelah, kadang hanya berdiri di depan pagar, tersenyum, menunggu aku membuka pintu, atau cukup menyapanya lewat jendela. Dia tidak menjadi penebus kesalahanku. Dia bukan pelarian, tapi mungkin dia adalah saksi dari bagaimana aku menemukan kembali siapa diriku yang sebenarnya. Aku pernah merasa bersalah, tentu. Tapi aku sadar, bersalah karena memperjuangkan kebahagiaan sejati. Bukan berarti aku jahat. Aku hanya terlalu lama berpura-pura. Suatu malam, saat anakku sudah tidur, Arman datang membawakan 2 gelas kopi hangat. Kami duduk berdampingan di lantai dapur, bersandar di dinding, mengobrol tentang hal-hal kecil. Dia menoleh dan berkata, "Kamu tahu, Li, kamu bukan perempuan yang aku selamatkan. Kamu perempuan yang nyelamatin dirinya sendiri. Aku cuma numpang lihat proses itu dari dekat. Air mataku mengalir begitu saja. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia bisa didengar, tanpa perlu bicara terlalu banyak. Malam itu aku tidur dengan senyum kecil. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, aku tidak merasa kosong. Aku memang sendiri, tapi aku tidak sepi. Dan bagi seorang perempuan sepertiku, itu adalah kemenangan paling indah. Waktu memang tak bisa diputar. Apa yang terjadi di masa lalu akan tetap tinggal di sana. Tapi cara kita memaknainya bisa mengubah segalanya. Hari ini, aku duduk di sebuah warung kecil, tak jauh dari rumah kontrakanku, menunggu anakku yang asik bermain. Mataku menatap keluar jendela, membiarkan angin menerpa wajah dan membelai kenangan. Banyak hal yang sudah kulewati, rasa bersalah, rasa takut, rasa ditolak, tapi juga rasa dicintai, rasa dihargai, dan yang paling berharga, rasa menjadi diriku sendiri. Banyak yang mungkin tak mengerti jalan hidup yang kupilih, tapi aku tak sedang hidup untuk dimengerti. Aku hidup untuk menemukan arti. Dan terkadang, arti itu datang dari luka yang paling dalam. Aku tak pernah menyesali mencintai Reza. Dari dialah aku belajar bahwa tidak semua yang kita perjuangkan akan membalas dengan hangat. Tapi dari pernikahan itu, aku diberi anugerah, anakku. Dan pelajaran paling penting, bahwa mencintai orang lain tidak bisa menggantikan tugas utama. Mencintai diri sendiri. Tentang Arman, dia masih di sana. Hadir dalam hidupku, perlahan, sabar, tanpa menguasai. Hubungan kami bukan sensasi, bukan pelarian, tapi 2 orang dewasa yang sama-sama pernah luka dan memutuskan sembuh bersama. Malam ini, kami duduk di taman kompleks, melihat anak kami bermain bersama. Tak ada genggaman tangan berlebihan, tak ada janji manis berlebihan, hanya kehadiran yang cukup. Aku menatap Arman dan tersenyum. Dia membalas, pelan berkata, "Kamu gak harus milih aku, tapi kalau kamu butuh seseorang untuk jalan bareng, aku selalu siap."
Aku tak menjawab, hanya mengangguk. Karena untuk pertama kalinya, aku tak merasa harus memilih apa-apa. Aku hanya ingin menjalani hidup yang kupilih sendiri. Aku pernah salah langkah, pernah jatuh, pernah menyerah. Tapi aku bangkit, dan itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena aku berhenti meminta maaf untuk luka yang bukan aku yang mulai. Dan jika kau bertanya, apakah aku akan mengulang semua ini lagi? Jawabanku sederhana, tidak. Tapi aku juga tidak akan pernah menghapusnya, karena dari semua kesalahan, aku menemukan diriku yang paling jujur.